Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan bahkan teman-teman, kalau kita lihat sebelumnya, ketika Hari Raya Idul Fitri kemarin, Pak Anies juga menggelar sholat Id di JIS. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa sholatnya kok tidak di masjid? Kenapa harus di tempat terbuka seperti di lapangan atau di JIS seperti itu, teman-teman? Ini kemarin dipertanyakan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan terbuka, di tempat terbuka, itu karena memang sunnah Nabi. Rasulullah dulu melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu di lapangan terbuka, dan ini yang dicontoh oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Apakah tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Id di masjid? Ya, tentu bisa, teman-teman. Tidak ada larangan orang melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid. Dan saya pikir itu tidak perlu dipersoalkan karena ini menyangkut syariat Islam, menyangkut sunnah Nabi. Silahkan yang menjalankan sholat Idul Fitri di masjid dan silahkan yang menjalankan sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Ini sama halnya, teman-teman, ketika ada dua hari raya. Hari Raya Idul Adha kemarin kan ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Nah, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Kenapa begitu? Karena semua punya dasar masing-masing. Dan itu sah. Jadi tidak ada masalah. Namun kali ini yang menariknya, teman-teman, ada kritikan dari Gembong Warsono, politikus PDIP yang ini langganan mengkritik Pak Anies Baswedan. Kali ini yang dikritik, kenapa kok tidak bangun masjid besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri? Kenapa harus di lapangan terbuka? Dan ini dikatakan adalah bentuk politik yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. JIS digunakan untuk politik menuju ke Pilpres 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat kritikan yang disampaikan oleh Gembong Warsono, politikus PDIP, kepada Pak Anies Baswedan. Kita ambil berita, teman-teman, dari suara.com. Sebut JIS stadion politik, Anies usai gelar sholat Id. PDIP mengatakan kenapa tak bangun masjid besar saja. Ketua fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai gelaran sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada hari Minggu 10 Juli di Jakarta International Stadium kemarin bernuansa politik. Gubernur Anies Baswedan disebutnya memang sudah menjadikan stadion kandang Persija Jakarta itu sebagai stadion politik. Ini adalah anggapan atau analisa dari Gembong Warsono, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan Gembong Warsono dalam rangka untuk mengkritik, menyudutkan Pak Anies Baswedan, yang dia katakan bahwa stadion JIS itu adalah stadion politiknya Pak Anies Baswedan. Jadi kalau pandangan seperti itu ya sebenarnya sah-sah saja, teman-teman. Itu kan pendapat pribadi dari Gembong Warsono. Tetapi kalau saya melihat namanya stadion ya stadion. Dimanapun tempatnya, stadion itu biasanya dipakai untuk olahraga. Namun tidak salah jika stadion juga digunakan untuk sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Itu juga tidak masalah, teman-teman, karena kemarin juga sukses digelar sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium. Dalam pelaksanaan sholat Id tersebut, Anies juga disebutnya menyampaikan pesan politik dengan menyerahkan sapi berwarna hitam seberat 1,2 ton dengan tulisan 024 di badan sapi sebagai hewan korban. Gembong menyebut JIS bakal terus dijadikan tempat politik Anies demi menyambut pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Ya, memang JIS itu kan dijadikan ganggangnya atau stadion politiknya Anies Baswedan menyongsong 2024. Itu memang stadion politiknya Pak Anies, ujar Gembong saat dihubungi Senin 12 Juli 2022. Tujuan awalnya seharusnya JIS dibangun sebagai tempat untuk pertandingan sepak bola atau olahraga. Namun Anies sudah 2 kali menjadikan JIS
sebagai tempat sholat Id ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Pertanyaannya, apa tidak boleh sholat Id di stadion? Ya boleh, tapi kan nggak elok saja, jelas Gembong. Ini teman-teman pemahaman agama yang minim seperti ini teman-teman. Katanya apa tidak boleh melaksanakan sholat Id di stadion? Kata Gembong, ya boleh, tapi kan nggak elok. Katanya nggak elok teman-teman. Jadi ini perlu kita luruskan teman-teman. Justru menurut saya yang lebih afdol itu adalah sholat Idnya di lapangan. Itu kalau menurut saya sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi istilah nggak elok ini saya pikir tidak tepat disampaikan oleh Gembong Warsono teman-teman. Seharusnya kata Gembong lebih baik Anies membangun masjid saja ketimbang stadion. Dengan demikian maka Jakarta jadi mempunyai tempat ibadah bagi umat Islam berkapasitas banyak orang. Nah kalau kita melihat harus membangun masjid teman-teman, kan sudah ada Istiqlal. Istiqlal itu ada di Jakarta Pusat teman-teman. Jakarta Pusat itu adalah wilayahnya Pak Anies Baswedan. Jadi kalau bicara tentang masjid besar, ya sudah ada Istiqlal. Kenapa mesti bangun masjid lagi? Sementara masjid juga sudah banyak di Jakarta. Jadi apa yang dilakukan Pak Anies membangun JIS, kemudian membangun sirkuit Formula E, ini adalah sesuatu yang baru menurut saya. Jadi ada sebuah langkah baru dari Pak Anies Baswedan untuk membangun ibu kota DKI Jakarta. Seharusnya kata Gembong lebih baik Anies membangun masjid saja ketimbang stadion. Dengan demikian maka Jakarta jadi mempunyai tempat ibadah bagi umat Islam berkapasitas banyak orang. Kenapa selama ini 5 tahun tidak membangun masjid yang besar? Logikanya kan gitu saja, jangan nanti dibalik-balik. Jangan sampai dibalik-balik salatnya di stadion, nanti olahraganya di masjid. Kan nggak baik kalau dibalik-balik. Ini jadi jokes, guyonan kan begitu pungkasnya. Jadi ini logika yang dipakai oleh Gembong Warsono teman-teman. Jadi katanya jangan dibalik-balik, nanti sholatnya di stadion, olahraganya di masjid. Jadi logika seperti itu bisa jadi logika yang menyesatkan teman-teman, walaupun itu sebuah contoh. Dan saya pikir Gembong Warsono harus banyak membaca literatur atau referensi terkait Islam. Jadi sebelum membuat analisa logika-logika tentang ibadah, saya pikir Pak Gembong Warsono kalau beliau itu beragama Islam, belajar dulu terkait agama Islam sehingga tidak membuat logika-logika yang bisa jadi menyesatkan. Itu menurut pendapat saya teman-teman. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Vokpol Center Research and Consulting Pangi Sarwicaniago menyebut sapi korban Anies syarat dengan makna politik. Pangi mengatakan sapi berkepala putih serta badannya berwarna hitam itu dibubuhi nomor 024 di bagian tubuhnya, pemberian Anies. Ia menilai itu bisa berarti kesiapan menjadi kuda hitam di Pilpres 2024 mendatang. Warna hitam maknanya bisa saja Anies menjadi kuda hitam di Pilpres 2024 nanti, kata Pangi ketika dihubungi wartawan pada hari Minggu. Seperti diketahui, Anies merupakan salah satu tokoh yang diprediksi dapat menjadi calon presiden di 2024. Sejumlah lembaga survei menempatkan tingkat ketertarikan publik memilih Anies di urutan nomor 3 di bawah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Selain menjadi kuda hitam, Pangi mengatakan bobot sapi yang seberat 1,2 ton mengisyaratkan Anies tidak mau kalah dengan Presiden Jokowi dari segi pemberian hewan korban. Jokowi diketahui berkorban sapi dengan bobot 1,2 ton. Biasanya yang bertonton itu kan Presiden, kata Pangi. Kalau urusan korban sapi dianggap politis ya terserah mereka yang berpendapat teman-teman. Tetapi Pak Anies ini melakukan ibadah korban. Berkorban adalah bagian ibadah untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan beratnya memang 1,2 ton. Itu sama dengan korban dari Pak Jokowi 1,2 ton. Dan saya pikir ini merupakan kebetulan di mana korbannya Pak Anies dan korbannya Pak Jokowi itu sama 1,2 ton. Yang membedakan memang ada penomoran. Kalau Pak Anies ini nomornya 024
Dan saya pikir ini sesuatu yang tidak ada masalah. Tetapi pihak sebelah ini coba mengait-ngaitkan bahwa ini adalah kode 2024 yang ada di sapi korbannya Pak Anies Baswedan. Jadi dianggap politis. Ya, sekali lagi teman-teman, Pak Anies tentu saja tidak bisa menghalangi orang untuk berpersepsi. Pak Anies tidak bisa menghalangi orang menganalisa. Kalau mereka menganalisa seperti itu ya monggo terserah. Tetapi Pak Anies selama ini diam, tidak mempersoalkan hal-hal seperti itu. Selain itu, Pangi mengatakan bobot 1,2 ton bisa berdampak ke tingkat ketertarikan publik memilih Anies. Bisa jadi elektabilitasnya tinggi, kata Pangi. Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan mungkin saja itu nomor tertera di sapi Anies merupakan jumlah hewan yang dikorbankan Anies tahun ini. Atau kata Ujang, bisa saja 024 itu semacam nomor keberuntungan. 024 itu menjadi nomor keberuntungan, kayak Jokowi hari keberuntungannya kan Rabu, kata Ujang. Adapun Ketua Kahmi DKI Jakarta Muhammad Taufik yang juga bekas politikus Gerindra cenderung optimistis dengan kan Anies sebagai capres di 2024. Soal sapi hitam 024 itu hanya kebetulan saja, tapi tahun itu mudah-mudahan tahun sukses dia, kata Taufik. Itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang kemarin menggelar sholat Id di JIS. Ini mendapat sorotan dari Gembong Warsono. Kenapa sholatnya kok di stadion? Kenapa kok tidak di masjid? Atau kenapa Pak Anies Baswedan kok tidak membangun masjid daripada membangun stadion? Karena di masjid nanti akan banyak warga untuk berjamaah untuk sholat di masjid yang menampung kapasitas besar. Jadi itu kritik-kritikan yang disampaikan oleh Gembong Warsono. Di samping itu ada juga yang mengkritik bahwa sapi yang bernomor 024 adalah bentuk politik Pak Anies Baswedan untuk bisa maju di 2024. Karena 024 ini identik dengan 2024, di mana waktu itu akan terjadi pilpres, pemilihan presiden yang baru. Siapa yang akan dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Jadi sekali lagi teman-teman, kritikan yang disampaikan oleh PDIP, kemudian Direktur Fokpol mengenai Pak Anies Baswedan ini, saya pikir merupakan hak-hak dia teman-teman. Jadi hak dia untuk mengkritik Pak Anies terkait sapi korban, yang katanya kalau Pak Jokowi kemarin berkorban sapi dengan bobot 1,2 ton, ini Pak Anies juga sama, 1,2 ton. Yang dikatakan oleh Sarwi Caniago yang mengatakan bahwa biasanya kalau korban bertonton itu biasanya presiden. Jadi kalau Pak Jokowi ini korban dengan bobot sapinya 1,2 ton, itu kan presiden. Nah, Pak Anies juga begitu, berkorban dengan 1,2 ton. Nah, ini bisa jadi presiden juga teman-teman, Pak Anies Baswedan. Kalau kita melihat analisa yang disampaikan oleh Pangi Sarwi Caniago, yang biasanya orang yang berkorban bertonton itu adalah presiden. Sementara Pak Anies juga begitu. Pak Anies berkorban dengan tonasenya 1,2 ton. Sama dengan Pak Jokowi. Apakah ini merupakan kode alam Pak Anies bisa nyapres di 2024? Wallahu alam teman-teman, karena kita tidak ada yang tahu nasib seseorang. Apakah Pak Anies nanti jadi presiden atau tidak, kita semua tidak tahu. Namun manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Tetapi nanti decision makernya atau keputusan terakhirnya hanya Allah yang bisa menentukan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih, sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.